Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas informasi hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa di mana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir yaitu fase mainnet terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Peluncuran mainnet terbuka oleh jaringan Pi tunduk pada dua syarat sebagaimana dinyatakan dalam kertas putih. 1. Cukup banyak pionir KYC. 2. Kematangan ekosistem. Untuk mencapai mainnet terbuka, kita harus berusaha tekun dan memenuhi dua syarat yang disebutkan sebelumnya. Beberapa pionir telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap kurangnya jadwal peluncuran mainnet dari Kortim. Meskipun demikian, hal ini karena Pi bukanlah produk yang dapat dirilis secara mandiri, melainkan sebuah upaya sosial yang memerlukan dedikasi dan upaya para pionir. Bagaimana? Yaitu dengan melalui dukungan GCV oleh para pionir, kami dapat memenuhi dua syarat di atas dengan sangat mudah dan cepat. Mengapa? 1. Jika mayoritas pionir mendukung GCV, mereka tidak lagi cenderung menjual akun Pi mereka di pasar gelap yang akan memberikan kepercayaan diri kepada Kortim untuk membuka KYC massal. Saat ini banyak pionir yang menjual akun Pi mereka setelah menyelesaikan KYC, membuat Kortim ragu untuk mengizinkan KYC dan migrasi massal. Namun, jika para pionir mendukung GCV, tidak akan ada transfer dalam jumlah besar di blockchain dan mereka tidak akan berpartisipasi dalam ekosistem harga konsensus rendah yang menyebabkan catatan blockchain menunjukkan resiko rendah. Kortim dapat menggunakan informasi ini untuk membuka migrasi massal dan memenuhi persyaratan KYC. 2. Ketika sebagian besar pionir mendukung GCV, hal ini akan memberikan sinyal kepada pedagang bahwa mereka dapat memulai kegunaannya dan menghormati GCV dengan menawarkan barang dan layanan kecil dengan investasi dan biaya rendah. Dengan demikian, banyaknya pionir dan ekosistem yang mulai menghormati GCV, ekosistem lain akan mendapatkan sinyal bahwa mainnet harus segera dibuka karena mereka dapat melihat kondisi mainnet terbuka sedang dalam proses realisasinya. Hal ini akan mendorong mereka untuk memulai pemanfaatannya dan mulai menghormati GCV selangkah demi selangkah. Beberapa ekosistem mungkin tidak ingin menggunakan GCV dan akan kehilangan pengguna, sehingga menyebabkan mereka beralih ke GCV juga. Ketika seluruh pasar bersatu di belakang GCV, ekosistem akan berkembang dengan sehat dan cepat, sehingga mengarah pada ekosistem yang matang. Sementara itu, pasarnya akan terus berkembang, tetapi hanya jika para pionir secara aktif mendukung GCV. Beberapa pionir bertanya mengapa kami hanya mendukung GCV 314159 US dollar, bukan harga lainnya. Saya sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Kenyataannya adalah tidak ada harga lain yang secara teoritis dapat mendukung visi dan misi jangka panjang Pi Network. Dalam prakteknya, harga Pi bisa berkisar antara 0,01 dolar hingga 1 juta US dollar. Menunda pernyataan harga GCV akan menunda open mainnet. Ini juga akan membuat mainnet terbuka menjadi jauh. Di sisi lain, GCV 314159 US dollar telah memperoleh dukungan dan bukti teoritis dan praktis. Hanya harga ini yang bisa menjadi harga terkuat yang dapat memenuhi dua kondisi mainnet terbuka dan mendapatkan dukungan dunia. Pengiriman tercepat hanya dapat dijamin dengan harga konsensus global atau harga GCV 314159 US dollar. Ini adalah bentuk dari partisipasi atau suara pionir yang ada di seluruh dunia yang menyuarakan harga konsensus global
314.159 US dollar untuk mendongkrak supaya koin P cepat diberikan nilai oleh core team dan supaya core team cepat menentukan statement atau kapan koin P ini diluncurkan dan open mainnet segera dimulai. Karena dengan kita bersatu padu menentukan nilai pada koin P dan kita ajukan kepada core team sebagai bahan evaluasi, bukan hanya itu bentuk dari bersatunya pioner yang ada di seluruh dunia, tapi bentuk kontribusi pioner yang ada di seluruh dunia dalam menghormati koin P supaya bisa bernilai dan menghormati koin P supaya cepat diluncurkan dengan nilai tinggi. Jadi itu harapan kita ya. Jadi dua syarat dari open mainnet bisa diluncurkan, yaitu dengan tercapainya pioner yang banyak yang sudah KYC, atau katakanlah ketika pioner sudah melakukan KYC 50% ya, atau katakanlah 50% dari para pioner yang ada di seluruh dunia ini sudah melakukan KYC dan kematangan ekosistem ini sudah dibuktikan dengan adanya nilai pada koin P, yaitu tidak ada alasan kepada dari core team untuk menunda open mainnet, karena ketika KYC sudah banyak dilakukan oleh para pionir atau katakanlah sudah mencapai di angka 50% ke atas ya, dan kematangan ekosistem sudah dibuktikan dengan bersatunya nilai yang diberikan para pionir dari seluruh dunia kepada core team, itu tidak ada kata penundaan open mainnet dari core team, karena dua syarat yang diberikan kepada pionir sudah dilakukan oleh para pionir di seluruh dunia dan sudah dibuktikan dengan banyaknya yang sudah melakukan KYC dan sudah dibuktikan dengan para pionir yang sudah mengajukan nilai kepada core team dengan nilai kesepakatan dari ekosistem pionir ini dengan nilai GCV ya. Jadi itu untuk kontribusi para pionir yang diajukan kepada core team supaya cepat mendongkrak diluncurkannya open mainnet dan ditentukannya nilai pada koin P. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Lanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Pembaruan pembukaan mainnet. Tim inti Pi telah mengungkapkan bahwa pada bulan Desember mereka akan mengumumkan peta jalan terbuka mainnet resmi terhubung ke jaringan blockchain dan memungkinkan transaksi jual beli Pi resmi. Di sini informasinya bahwasanya yang jelas memang roadmap yang kedua atau versi yang kedua akan dibuka pada bulan Desember yang berisikan tentang masa depan koin P, atau katakanlah masa depan yang akan datang tentang gambaran-gambaran bagaimana Pi Network ke depan. Jadi seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan ketika itu dimulai atau ketika versi yang kedua ini diluncurkan oleh core team, tidak menutup kemungkinan transaksi jual beli secara resmi juga akan dimulai, atau katakanlah open mainnet ya, bisa juga terjadi setelah versi kedua itu diluncurkan oleh core team, karena semua yang diperlukan sudah tertata rapi dan semua yang diperlukan oleh sistemnya jaringan Pi Network sudah dipenuhi oleh core team dan para pionir. Dari para pionir sudah mengajukan nilai konsensus atau katakanlah harga yang disepakati oleh para pionir dan diajukan kepada core team, dan KYC sudah banyak yang melakukan, mungkin di atas 50% ya. Terus yang ketiga, bahwasanya sistem yang dalam jaringan Pi Network berupa roadmap atau katakanlah
roadmap untuk masa lalu dan masa yang akan datang sudah diluncurkan oleh tim. Jadi tidak ada alasan bahwasanya open minded itu akan lama, tapi yang jelas open minded dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan cepat diluncurkan oleh core team, karena sistem yang diperlukan oleh jaringan Open Network sudah dipenuhi semua oleh para pionir melalui kontribusinya yang sudah diajukan kepada core team, dan core team selaku pencipta juga sudah melakukan penyempurnaan sistem, dan yang terakhir ini sudah menentukan bahwa versi roadmap yang pertama diluncurkan pada bulan Oktober ini, dan versi roadmap yang kedua untuk masa depan dan selanjutnya ditentukan akan dimulai diluncurkan pada bulan Desember. Itu sangat jelas sekali rekan-rekan ya. Kemungkinan besar bisa juga open minded akan diluncurkan setelah roadmap yang kedua dimulai atau diluncurkan oleh core team. Jadi seperti itu rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, hari ini seperti itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semua semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.